Di era kapitalisme yang semakin menajam ini, para manusia melakukan berbagai upaya untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Apalagi masyarakat yang berada pada strata kelas ekonomi menengah ke bawah. Mereka pasti berjerih payah hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan melanjutkan kelangsungan hidupnya. Berbagai tindakan kriminal mungkin mereka lakukan hanya untuk bisa makan sesuap nasi. Belum lagi pandemi yang telah melanda kita 2-3 tahun belakangan, pandemi COVID-19, menjadikan ekonomi kita hancur, mulai dari para pekerja yang kena PHK, para usahawan atau para pedagang yang dagangannya tidak laku karena masyarakat tidak boleh keluar rumah, dan para freelancer yang bahasanya adalah rezeki harimau yang tak kunjung diterkam juga. Bagaimana mereka bisa melanjutkan kelangsungan hidupnya jika mereka tidak mendapatkan suatu penghasilan? Dari sana mereka mungkin mendapatkan solusi bahwa mereka bisa meningkatkan kebutuhan hidup mereka dengan cara instan. Nah, disitulah satu tindakan kriminal yang bahkan tidak diketahui oleh kalangan umum bahwa ini adalah tindakan kriminal, yakni yang akan kita bahas pada topik kali ini, pinjaman online. Mulanya kita akan mengetahui tentang apa itu pinjaman online. Pinjaman online sendiri terbagi menjadi dua, yakni pinjaman online resmi dan pinjaman online digital. Apa sih pinjaman online itu? Pinjaman online adalah peminjaman uang yang dilakukan secara online dengan syarat dan ketentuan tertentu. Yang menjadi pembeda antara pinjaman online resmi dan pinjaman online digital, yakni adalah sebuah instansi, lembaga independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan, yang disingkat dengan OJK. Setelah saya riset dan cari dari berbagai macam sumber, berikut adalah faktor yang menyebabkan para manusia melakukan pinjaman online ilegal. Faktor utama dan faktor yang paling utama sekali yakni keinginan akan sesuatu yang instan. Membutuhkan dana yang cepat dalam jumlah yang besar merupakan poin penting dalam kasus pinjol ini. Jika mereka melakukan peminjaman online ilegal, mereka akan mendapatkan sesuatu yang mudah, namun tidak mengetahui bahwa resiko yang mereka tanggung akan sangat besar. Yang kedua yakni adalah tekanan ekonomi. Beberapa masyarakat kalangan menengah ke bawah membutuhkan alat tukar uang untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya, terutama berdasarkan pangan, apa yang mereka makan kali ini. Mereka pasti memikirkan hal tersebut. Bahkan ada juga yang melakukan pinjol untuk membayar utang-utang mereka. Namun mereka tidak sadar bahwa dengan mereka melakukan pinjol, utang mereka semakin banyak. Karena apa? Karena dalam pinjaman online pasti adanya bunga. Tapi jika mereka tidak melakukan itu, mereka tidak akan bisa melunasi cicilan motor mereka, barang-barang di rumah, bahkan rumah mereka sendiri yang mereka cicil. Jika tidak segera melunasi utang-utang mereka, hal tersebut akan dirampas secara paksa. Nah, makanya pinjol ini masih menjadi solusi bagi mereka. Yang ketiga, yakni kurangnya akan edukasi. Setelah saya cari tahu dan menurut riset dari CNBC Indonesia, pada tahun 2022, sebanyak 42% profesi yang terlilit dalam pinjol, ini adalah profesi yang paling besar yang terlilit dalam pinjol, adalah profesi guru. Bahkan yang mengajari kita nih menjadi salah satu kelas paling atas yang melakukan pinjol. Nah, yang kedua dilakukan oleh korban PHK, dan yang ketiga yakni IRT sebanyak 12%. Oleh karena presentasi dari data tersebut, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menekankan bahwa pentingnya edukasi keuangan, terutama perempuan yang menjadi target sasaran platform digital pada saat ini. Bahkan Fredrika, yakni suatu petinggi dalam sistem OJK, mengatakan dalam konferensi pers bahwa if you educate women, you educate nation. Yang keempat, yakni perilaku konsumtif untuk memenuhi gaya hidup mereka. Banyak kenalan bahkan teman-teman di sekeliling kita yang melakukan pinjaman online hanya untuk
meningkatkan atau memenuhi gaya hidup mereka, bukan kebutuhan mereka. Seperti contohnya membeli iPhone, membeli MacBook, membayar motor. Nah, mereka tidak tahu tuh, padahal hal tersebut adalah hal yang memicu mereka dalam ruang lingkup kebangkrutan dan bahkan kemiskinan. Yang kelima yakni penipuan. Ini adalah poin yang tidak bisa kita sangkal, dan bahkan takdir yang akan melaksanakannya untuk kita. Yang bisa menjadikan ini solusi bagi kita yakni adalah pemahaman akan edukasi. Nah, jika kita sudah terlilit dalam penipuan, kita tidak bisa melakukan hal apapun. Itu menurut saya itu adalah takdir yang berkehendak untuk menjadikan kita lebih tabah, lebih taat kepada Yang Maha Kuasa. Dan mereka bisa menjadikan hal-hal tersebut menjadi ancaman atau intimidasi bagi kita. Nah, maka saran saya yakni berhati-hatilah dalam platform digital. Bahaya. Nah, bagaimana cara kita menghindari agar kita tidak terlibat dalam peminjaman ilegal, serta solusi apabila kita sudah terlilit dalam peminjaman online ilegal ini? Poin yang pertama yang paling saya tekankan pada solusi tersebut adalah selalulah merasa cukup. Manusia termasuk saya nih, haus akan kepuasan, tidak pernah puas, tidak pernah merasa cukup, selalu pengen lebih. Nah, kita harus menanamkan rasa cukup. Kita nggak perlu hidup bermewah-mewah, mengikuti orang-orang yang berstata ekonomi ke atas, karena kita nggak mampu. Karena kita harus sadar kita siapa. Nggak perlu mengikuti mereka. Nah, kita ikut-ikutan pinjol. Nah, terus kita kesusahan bayarnya. Ujung-ujungnya apa? Malah makin hancur, malah makin bangkrut, makin miskin. Jadi untuk apa? Bersyukurlah. Mungkin bersyukur bahasanya emang gampang ya. Syukurlah. Tapi emang itu yang harus kita lakukan. Dengan kita bisa makan 2 kali sehari, minum air yang cukup, kita tuh udah lebih baik dibanding 30% orang lainnya di dunia ini, yang untuk tidur aja susah, apalagi makan minta-minta. Yang kedua yakni kita harus meningkatkan edukasi kita tentang hal tersebut. Jika rasanya sudah sangat membutuhkan uang, udah seret nih, nggak ada minum seharian, perut udah lapar, nggak bisa makan. Nah, itulah kondisi darurat kita. Dan saat itulah kita butuh akan teman. Itulah dulu, ada teman bro. Sekarang kan udah bulan Agustus nih, boleh dong pinjam 100 dulu. Bisa. Akan tetapi jika kita tidak memiliki teman atau bahkan siapa-siapa, pelajari dulu apa itu peminjaman online. Jangan sampai terjebak dalam peminjaman online digital yang tenornya nggak jelas, nggak ada yang tanggung jawab. Pelajari dulu apa itu pinjol. Namun, jika pengen kali nih, ikutilah peminjaman online yang resmi, yang diawasi oleh OJK. Dan kita harus berusaha untuk membayarnya, karena itu adalah hutang resmi kita dan akan ditagih ketika kita mati nanti. Jika kita sudah terlanjur terlilit dalam peminjaman online yang resmi, yang diawasi oleh OJK, kita harus membayarnya karena itu hutang dan itu akan dibawa mati. Namun jika poin kedua, kita sudah masuk dalam peminjaman online yang bersifat ilegal, kita harus segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Nah, jangan takut pada teror, ancaman, intimidasi yang dia lakukan untuk terus-terusan membuat kita terlilit dalam hal tersebut. Jangan takut, karena situ sudah diawasi oleh, jika kita melapor kepada pihak yang berwajib, itu sudah mereka awasi dan kita akan tetap aman. Nah, dan jangan takut dipidana. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Hak Asasi Manusia, pasal 19 ayat 2, dalam ayat tersebut dikatakan bahwa mereka menjamin bahwa seseorang tidak boleh dipidana penjara karena tidak mampu memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Jadi kita nggak perlu takut akan penjara, akan pidana. Akan ada solusinya. Maka dari itu kita harus selalu berdoa dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, cukup sekian yang bisa kita ketahui bersama tentang peminjaman online ilegal ataupun peminjaman online secara resmi. Dan masih banyak lagi orang-orang di luar sana yang belum mengetahui tentang hal tersebut, apalagi orang yang sudah terlilit dalam peminjaman online secara ilegal. Kita harus segera memberitahu mereka, menasihati mereka sebagaimana mungkin. Karena hakikat kita sebagai manusia adalah mengetahui manusia yang lain bahwa itu salah dan memberikan mereka jalan yang benar. Kembali lagi saya Arif Setiawan pamit undur diri. Terima kasih.